Nomor 3, pada sel eukariotik dibutuhkan 3 tipe siklin agar siklus sel dapat berlangsung, yakni G1S siklin, S siklin, dan M siklin. Pada grafik di bawah, ketiga tipe siklin tersebut dilambangkan dengan huruf X, Y, dan Z. Setiap tipe siklin bertanggung jawab dalam mengatur mulainya fase-fase dalam siklus sel, yaitu fase A, B, C, dan D. Mulainya suatu fase sel distimulasi oleh aktifnya kompleks CDK, siklin dependen kinase, dengan tipe siklin tertentu. Jadi di sini ada grafik yang menunjukkan ya perubahan konsentrasi dari 3 tipe siklin, yaitu X, Y, dan Z, serta ada fase-fasenya, fase A, B, C, dan D. Di sini juga ditunjukkan ada aktivasi XCDK, YCDK, ZCDK, dan APCC. Oke, kita langsung ke pernyataan. Pertama, atau yang bagian A, huruf X pada grafik merepresentasikan G1S siklin yang bertanggung jawab dalam menstimulasi dimulainya fase S pada sel. Ini jawabannya teman-teman adalah salah. Kenapa? Mari kita tengok grafiknya. Nah, ternyata X ini bukan G1S siklin, melainkan S siklin ya. Kenapa? Karena bagian A ini kita sekarang bahas dulu fase A, B, C sampai D ya. Jadi bagian A ini teman-teman adalah S atau sintesis DNA, fase S ya. Fase sintesis DNA. Kemudian bagian B ini adalah fase G2 atau fase persiapan atau pemantapan ke fase M. Yang C ya tentu fase M, yaitu fase mitosis. Fase mitosis ini kita ketahui ada 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian yang terakhir tentu adalah G1 atau fase pertumbuhan pertama. Fase pertumbuhan pertama ini terjadi sintesis protein, ada juga sintesis RNA, ada juga duplikat organel-organel yang akan organel-organel sel yang selnya akan melakukan pembelahan. Karena kita ketahui bahwa sel itu kan mau membelah dari 1 jadi 2, berarti semua komponennya harus dia duplikat. Oke. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita bahas lebih terperinci. Apa itu X, Y, dan Z ya? Yang pertama, X ini adalah S siklin. Jadi seperti yang saya beritahukan tadi bahwa X ini S siklin ya, bukan G1S siklin. Jadi S siklin ini teman-teman akan mengikat CDK segera setelah siklus dimulai. Jadi segera setelah siklus dimulai itu, si S siklin ini akan mengikat CDK. Ini ada aktivasi CDK ya. Dan ini membuat sel itu membantu ya, bukan membuat, membantu menstimulasi duplikasi kromosom. Ingat, karena S siklin ini kan kerjanya di fase S ya. Kita ketahui bahwa di situ ada sintesis DNA atau perbanyakan DNA. Nah, kita ketahui bahwa DNA itu berada di kromosom, atau DNA itu adalah bagian dari kromosom ya. Seperti itu. Tingkat S siklin tetap tinggi sampai mitosis, dan siklin ini juga berkontribusi pada pengendalian beberapa kejadian mitosis awal. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Jadi ini X, ini fase X ini ya. Ini adalah S siklin, itu akan tinggi sampai di bagian yang C ya. Yang C ini kan adalah fase M atau mitosis ya. Dan dia juga berperan pada beberapa kejadian di mitosis ya. Kemudian kita lanjut di nomor 2, yaitu Y. Y itu apa sih? Y itu ternyata adalah M siklin. Nah, M siklin itu berarti dia di fase mitosis ya. Jadi M siklin itu akan mengaktifkan CDK yang merangsang masuk ke mitosis
pada transisi G2M. Tingkat M-siklin turun di pertengahan mitosis. Jadi ternyata M-siklin ini di sini kerjanya ya, di fase transisi antara fase G2 dengan M. Jadi dia akan membuat sel itu masuk ke fase M, seperti itu ya. Nanti konsentrasinya turun di masa fase M itu berlangsung ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Z. Nah, Z ini ya, Z. Z itu adalah G1S siklin. Seharusnya tadi di sini yang menjadi G1S siklin itu adalah Z ya, bukan X. Makanya pernyataan ini salah ya, seperti itu. Jadi kalau kita bahas secara singkat, G1S siklin ini ya tentu berperan dalam fase G1. Nah, ternyata fase G1S siklin ini mengaktifkan CDK pada fase G1 akhir atau di akhir dari fase G1 ini. Dengan demikian membantu memicu dimulainya perkembangan dan sehingga sel memasuki fase siklusnya. Level mereka turun pada fase S. Jadi kalau G1S siklin itu dia kerjanya cuma sebentar ya. Dia hanya kerjanya di fase G1 doang, di fase D ini ya. Nanti pas sel masuk di fase S atau bagian A ini, dia akan langsung turun konsentrasinya, seperti itu. Kemudian ya, huruf yang bagian B, huruf B merepresentasikan fase G2. Ini salah ya. Saya sudah jelaskan tadi bahwa B itu adalah fase G2. Sorry, bukan salah ya, benar. Sorry. Jadi yang bagian B ini benar ya, karena saya sudah jelaskan tadi bahwa B ini adalah fase G2, yang A ini adalah fase sintesis. Jadi urutannya adalah A itu fase sintesis, B itu fase G2, C adalah fase mitosis, dan D fase G1. Kalau di siklus yang awal kan pasti fase G1 ya, G1 dulu sintesis, baru sintesis, kemudian B yang selanjutnya atau fase G2, lalu yang terakhir itu adalah yang C atau fase pembelahannya, fase mitosisnya. Kemudian APCC merupakan protein yang bertanggung jawab pada salah satu fase pada pembelahan inti mitosis. Ya, ini benar ya. Sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat grafik di gambar soal itu, kalau kita ketahui apa itu protein APCC, kita bisa menebak langsung ya, apa itu fase apa itu C. Nah kan kalau kita ketahui bahwa APCC ternyata berperan dalam fase mitosis, sehingga dengan kita ketahui hal tersebut, kita bisa mengetahui juga bahwa fase C ini adalah fase mitosis. Nah, kalau kita sudah tahu fase C fase mitosis ya, kita tinggal ingat ya, fase mitosis setelah itu apa lagi ya? Ternyata fase G1 ya, karena kan siklusnya begitu ya. Dari mitosis kembali ke G1 lagi. G1 kemudian fase sintesis, kemudian fase G2 ya. Kan itu siklus sel kan begitu ya. Nah, fase protein APCC ini ternyata adalah regulator kunci ya pada transisi fase metafase ke anafase. Jadi dia menentukan apakah sel tersebut sudah siap ke anafase atau belum ya, dari metafase. APCC juga biasa dikenal atau disebut sebagai siklosom. Yang terakhir, penggandaan sentrosom terjadi pada fase D. Ini salah karena sentrosom itu digandakan bersamaan dengan sintesis DNA atau di fase A.